Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 5 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Simeon menatang Yesus atau Simeon menggendong Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukannya kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa setiap orang mendapatkan sebuah privilege, sebuah kekhususan dengan Tuhan, dan setiap kami masing-masing juga mengalaminya, termasuk Simeon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, apa yang didapatkan oleh semua anak Tuhan sebagai murid-murid Yesus, kita akan menjawabnya dengan jawaban yang sama. Kita mendapatkan keselamatan dari Kristus. Kita juga mendapatkan semua yang terbaik yang disediakan oleh Yesus, selain daripada kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan yang kedua kali akan terjadi nanti. Kita diperlakukan sama sebagai domba-domba sesat, di mana Yesus sebagai gembalanya yang menggendong setiap kita masing-masing. Kalau gambarannya kita adalah domba, maka sang gembala akan menggendong kita. Dalam Mazmur pun demikian. Tak kala engkau punya masalah, punya kesulitan, tidak akan dibiarkan tergeletak, karena Tuhan akan menggendong kita. Dan kita mengenal lagunya, sebab Tuhan menggendong kita. Apabila kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Tetapi siapakah pribadi selain kedua orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, orang lain, pihak lain yang menggendong Yesus dalam usia yang akan disunat? Karena firman Tuhan berkata sesuai dengan tradisi Yahudi, tradisi Taurat, lelaki sulung di usia tertentu, dia akan mengalami sebuah namanya itu pengalaman disunat. Dan sunat adalah lambang, artinya pengudusan dari dosa, pelepasan daripada dosa. Itu makna daripada sunat. Dan pihak satu pribadi yang punya hak istimewa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu menatang Yesus atau menggendong Yesus. Bentuk gendongannya seperti apa, saya kurang tahu. Tapi Alkitab mengatakan Simeon itu menatang Yesus. Jadi Simeon salah satu yang dicatat dalam Alkitab yang menggendong Yesus. Tentu dalam usia yang masih relatif anak-anak. Dan kalau kita melihat, rupanya Simeon itu sudah ditentukan. Dia mendapatkan penglihatan, dia mendapatkan urapan Roh Kudus yang firman Tuhan katakan, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus. Itu penglihatan yang didapat. Itu adalah sebuah pesan yang didapat dalam relasi spesifik antara Simeon dengan Yesus. Siapa Simeon? Tidak ada catatan jelas, tapi Alkitab mencatat Simeon itu adalah tinggal di Yerusalem. Dia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang memimpin Simeon datang ke bait Allah. Di waktu yang sama ketika Yesus anak itu juga dibawa oleh kedua orang tuanya melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Hamba-Mu ini meninggal, karena apa yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus sudah aku alami. Hamba-Mu ini sudah mendapatkan menatang Yesus, sudah bertemu dengan Yesus sang Mesias yang diurapi. Damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat
keselamatan besar bagi seluruh bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Sahabat seperjalanan, ini peristiwa yang sangat sederhana. Seseorang dengan sebuah mimpi yang besar, bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan bertemu dengan Yesus. Sebuah pertemuan yang luar biasa, karena setiap orang pada waktu itu tentu mendengarkan kabar siapa Yesus. Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita yang diurapi, Juru Selamat yang hadir. Di dalam banyak peristiwa dalam Alkitab, banyak orang mendengar tentang Yesus. Banyak orang ingin bertemu dengan Yesus, tentu mereka yang bertemu secara fisik, mendengarkan apa yang diajarkan Yesus secara langsung. Tapi kebanyakan mereka tidak pernah bertemu. Mereka hanya menambatkan kabar. Tentu ada orang yang ingin berharap bertemu dengan Yesus. Dan Simeon mendapatkan privilege, mendapatkan kekhususan bertemu dengan Yesus, bahkan menggendong Yesus, yaitu menatang Yesus. Seakan-akan ini peristiwa sederhana. Namun kalau kita ambil apa aplikasi yang harus kita terapkan, yaitu bahwa pertemuan kita dengan Yesus yang kita bisa lakukan pada saat ini setiap hari, itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat privilege, sangat khusus, sangat istimewa. Dan kita diberikan hak yang sama. Setiap kita masing-masing seperti Simeon. Kita digendong oleh Yesus. Apa yang dimaksud dengan menatang Yesus tentu tidak perlu kita lakukan saat sekarang. Namun itu peristiwa memang yang terjadi. Tetapi inti daripada berita firman Allah ini, kita tidak perlu menanti seperti Simeon yang memang berharap bertemu secara fisik. Tapi kita, kali Yesus sudah naik ke surga dan ada di berbagai tempat, di mana-mana, karena Yesus adalah Maha Hadir, maka siogianya setiap hari pertemuan kita dengan Yesus lewat saat teduh, lewat doa, lewat pujian yang dinaikkan, itu yang dilakukan oleh Simeon sambil memuji Allah. Tentunya ini dalam bentuk tulisan, tapi kalau Alkitab itu terjadi saat sekarang dalam bentuk audio dan ada video, kita akan melihat bagaimana Simeon menaikkan pujian sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi, damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah kita sebagai orang percaya bahwa waktu kita bertemu dengan Yesus adalah jauh lebih penting daripada berbagai hal yang ada dalam dunia ini. Karena di dalam Kristus telah kita dapat keselamatan, dapat pemeliharaan, dapat berkat, dapat pertolongan, mendapat semua yang terbaik, yang agung, yang mulia, yang indah, yang disediakan oleh kita. Biarlah dalam kesibukan kita berkunjung menemui apapun juga, biarlah kita tiap hari tidak melupakan ada saat-saat di mana kita berteduh bersama dengan Yesus, dalam doa-doa kita, dalam saat teduh, dalam suatu kita mendengarkan firman Tuhan, termasuk suatu mendengarkan renungan sahabat perjalanan ini adalah pertemuan spesifik antara setiap kita masing-masing dengan Tuhan yang kita sembah. Simeon sambil memuji Tuhan bertemu dengan Yesus. Siogianya kita setiap saat sambil memuji Allah, mendengar firman, bersaat teduh, berdoa sambil memuji Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua.